Tamim Ad-Dari itu diceritakan membeli pakaian seharga 1.000 dirham. Allah. Itu baru pakaiannya. Yang itu besar sekali itu. Untuk dipakai kapan? Bukan saat Lebaran, bukan saat Hari Raya. Tetapi untuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Akan tetapi beberapa orang dari kalangan salafus soleh itu, dari generasi sahabat, dari generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi sesudahnya, itu ada yang mengkhususkan pada malam ke-24 atau malam 23. Saya tidak tahu apa sebabnya. Ini contohnya pada Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu memasuki malam ke-24, beliau itu mandi dan memakai minyak wangi yang selain minyak wangi dan baju terbaiknya. Minyak wangi terbaik dan baju terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan perbincangan kita tentang wewangi tuntunan Nabi di bulan suci Ramadan. Nah, ini Ustaz, masih membahas minyak wangi di bulan Ramadan, dan khususnya ketika kita sudah memasuki 10 hari terakhir. Ini kan hari-hari malam-malam paling istimewa. Apakah ada tuntunan khusus Ustadz memakai minyak wangi di malam-malam di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini? Ini menarik nih. Saya ingin membagi pembicaraan ini menjadi 3 segmen. Masya Allah, 3 segmen ya. Pertama, bahwa secara khusus saya tidak menemukan dalil-dalil yang menyuruhkan dengan sangat jelas. Dalil-dalil yang sharih, dalil-dalil yang memang cetol itu ya, yang memang yang terang benderang untuk menyuruhkan memakai minyak wangi, mengutamakan minyak wangi di bulan Ramadan maupun di saat-saat wabil khusus saat 10 hari terakhir ya. Apalagi untuk iktikaf. Karena nanti iktikaf lebih utama. Nah, karena itu yang kita dapat telusuri adalah hal-hal yang berkenaan dengan keutamaan di bulan Ramadan. Yang antara lain kita mendapati sebagaimana disampaikan oleh Qatadah rahimahullah bahwa dianjurkan bagi yang berpuasa untuk membasahi diri. Maksudnya untuk apa? Agar tampak segar, demi menghilangkan kesan lusuh karena puasa. Sehingga kalau orang lihat orang puasa kok kayak gitu, itu menjadi sepertinya syiar puasa itu menjadi sesuatu yang cenderung negatif itu. Iya, ini bikin orang kayak tidak produktif, puasa sebagai hal yang tidak menggembirakan ya. Kemudian kita dapati ini mengingatkan kita, perkataan dari Qatadah rahimahullah ta'ala ini mengingatkan kita kepada perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari tanpa menyebut sanad ya. Di Sahih Bukhari itu ada yang misalnya dalam dijadikan sebagai judul atau yang lainnya ya. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, jika kalian berpuasa hendaknya masuk waktu subuh dalam keadaan meminyaki dan menyisir rambutnya. Sementara kalau kita telusuri bahwa pada masa itu di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga sudah pernah kita bahas maupun para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu biasa memakai meminyaki rambut itu dengan minyak wangi. Apakah itu kita jumpai pada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, orang yang paling presisi, paling mirip, paling tepat dalam meniru Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah dari diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang beliau itu bahkan diriwayatkan dalam dari berbagai riwayat itu ya, bagaimana beliau itu ketika ihram dari
celah-celah rambut, dari sisirannya tampaklah bekas minyak itu ya. Sehingga minyak rambut itu dapat kita duga bahwa ini kaitannya dengan minyak wangi. Artinya memang pemakaian minyak wangi ini sangat jelas dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nah, bagi pengambilan dasar ini dengan mengarah kepada jika hal-hal yang sunnah di luar bulan Ramadan, jika tepatnya begini, jika memakai minyak wangi di luar bulan Ramadan itu sunnah, apalagi di bulan Ramadan, karena kita ingat bahwa di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Masya Allah. Nah, ini pendapat kalau tanya tadi dalilnya apa, dasarnya apa? Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat pertama justru lebih lebih menekankan bahwa itu tidak menghilangkan keutamaannya. Bahkan berlipat-lipat, apalagi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apalagi pada malam harinya, yang itu memang ditekankan betul, di malam itu ada satu malam yang lebih utama dibanding 1000 bulan, sehingga jika di malam itu orang sedang melaksanakan ketaatan, melaksanakan amalan sunnah, pahalanya berlipat-lipat ganda. Begitu pula pada siang hari itu kan dilipat gandakan. Amalan sunnah seperti wajib. Nah, pendapat yang lain, kita ingat bahwa pada kesempatan lalu kita sempat berbincang mengenai perbedaan pendapat yang secara umum terbagi dua. Pendapat yang lain mengatakan bahwa orang-orang yang sedang berpuasa itu hendaknya menahan diri dari berbagai bentuk syahwat. Jadi menahan syahwat secara sempurna. Bahkan pada hal-hal yang hukumnya mubah atau boleh sekalipun. Nah, di sini ini menarik, agaknya perlu kita terus lebih lanjut. Karena kalau ini landasannya itu bahwa hal-hal yang mubah saja perlu ditahan, gitu ya. Dan memang demikian ya. Nah, ini agar orang itu dapat mencapai tujuan utama berpuasa, maka kita dapat menduga apakah dalam hal ini berwangi itu ta'atur dalam hadis ya. Dalam hadis berkenaan dengan arba'ah min sunanil mursalin, sunnahnya para nabi. Iya, itu salah satunya adalah ta'atur dengan perlu kita ingat bahwa itar itu pada saat itu adalah alami, asli. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, maka di sini dinyatakan bahwa memakai minyak wangi itu dimakruhkan karena biasanya minyak wangi dapat membangkitkan syahwat. Gitu ya. Wa minha at-tib, itu dapat membangkitkan syahwat pada orang-orang yang sedang berpuasa. Ini juga kita dapati penjelasan dari misalnya dalam Fathul Mu'in ya. Fathul Mu'in yang itu masyhur di kalangan Syafi'iyah. Yakni mengenai makruhnya memakai minyak wangi ketika sedang berpuasa. Dan kita ingat pada waktu yang lalu itu makruhnya pada siang hari. Beliau menyampaikan maka agar puasa yang kita laksanakan itu, kita jalankan itu dapat kita peroleh hikmahnya secara sempurna, maka berpuasalah bukan hanya sekedar untuk tidak makan dan minum, melainkan juga tidak melakukan hal-hal yang dimakruhkan meskipun tarafnya tidak sampai membatalkan puasa. Dengan pandangan itu maka tetap perlu menjaga, tetapi tetap sama. Maksudnya tetap sama gimana? Sebagaimana pada perbincangan kita yang lalu, pada malam hari itu tidak ada perselisihan. Yang berbeda adalah yang satu ini menganggap, pendapat pertama ini menganggap ini merupakan hal yang utama, merupakan hal yang betul-betul perlu dipenting-pentingkan untuk berwangi, untuk memakai harum-haruman, untuk memakai pakaian yang terbaik di bulan di 10 hari
terakhir bulan Ramadan. Sementara pada pendapat kedua itu pada siang hari itu tetap makruh, pada malam hari tidak mengapa. Sehingga tidak mengapa itu kedudukannya berbeda. Lalu bagaimana dengan para salafus saleh terdahulu? Secara umum terbagi dua kalau kita menengok pada apa yang dilakukan oleh para salafus saleh. Yakni yang pertama berkenaan dengan masjidnya. Ini merupakan hal menarik. Sebenarnya berkenaan dengan poin ini nggak hanya pada bulan Ramadan harusnya ya. Karena kita ingat bahwa Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Khuzaim sampai menulis risalah secara khusus yang judulnya Tibul Masajid wa Zinatus Shalah. Kenapa ini perlu saya sebut pertama kali? Karena 10 hari terakhir bulan Ramadan itu merupakan saat-saat istimewa, saat-saat yang terbaik. Sehingga karena itulah mereka juga memperlakukan dengan sangat istimewa. 10 hari terakhir bulan Ramadan itu merupakan saat-saat yang diharapkan paling optimal dengan ibadah. Nah, dalam tulisan yang bertajuk Tibul Masajid wa Zinatus Shalah itu ditunjukkan kaitan erat antara mengharumkan masjid menggunakan tib dengan bagusnya sholat. Sehingga kita menjumpai bahwa Thabit Al-Bunani dan Humaid At-Tawil itu selain mengharumkan untuk dirinya juga tibul masjid, mengharumkan masjid. Sebagai bagian dari pemuliaan masjid dan memasuki bulan suci 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Karena di luar itu pun memang disunahkan ya. Nah, mudah-mudahan kita juga dapat menirunya itu. Entah dengan minyak wangi yang harganya berapa. Karena kalau kita tengok Masya Allah, ngeri-ngeri sedap itu. Ini kita masuki bagian yang keduanya ya. Yakni apa yang dilakukan oleh para salafus saleh terdahulu. Tamim Ad-Dari itu diceritakan membeli pakaian seharga 1.000 dirham. Allah. Itu baru pakaiannya. Yang itu besar sekali itu. Untuk dipakai kapan? Bukan saat Lebaran, bukan saat hari raya. Tetapi untuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Akan tetapi beberapa orang dari kalangan salafus saleh itu dari generasi sahabat, dari generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi sesudahnya itu ada yang mengkhususkan pada malam ke-24 atau malam 23. Saya tidak tahu apa sebabnya. Ini contohnya pada Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu memasuki malam ke-24 beliau itu mandi dan memakai minyak wangi yang selain minyak wangi dan baju terbaiknya. Minyak wangi terbaik dan baju terbaik. Mandi malam-malam ya? Malam itu untuk menyambut malam itu ya? Nanti kita menjumpai dalam riwayat yang lain bahwa para salafus saleh wabil khusus dari generasi para sahabat dan tabi'in itu mereka memperbanyak membiasakan mandi antara 2 isya. Maksudnya antara 2 isya itu adalah antara maghrib dan isya. Sehingga begitu memasuki isya, mereka sudah siap untuk iktikaf. Itu betul-betul dalam kondisi bersih. Masya. Nah, ini penting sekali untuk dicatat. Jadi iktikaf itu bukanlah saat untuk merayakan kelusuhan. Allah. Ya. Kucem dan lain-lain gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di situ, Masya Allah. Ayyub As-Sikhtiyani itu juga biasanya demikian. Biasanya mandi pada malam 23 dan 24, lalu pakai baju baru yang dikhususkan beli untuk menyambut ini, dan minyak wangi yang terbaik. Minyak wangi terbaik itu apa? Jika kita menengok, Masya Allah, Anas bin Malik itu keunikannya atau kelebihannya, jangankan dalam soal minyak wangi. Suatu ketika beliau ini kan pernah mengabdi, ya, memang diserahkan oleh orang tua beliau agar mendapatkan didikan dan sekaligus berkhidmat pada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, suatu ketika beliau ini kan diajak oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menghadiri
jamuan makan, ya. seorang tukang jahit gitu yang sangat menginginkan agar dapat menjamu, dan beliau masakan sendiri buat Rasulullah Muhammad Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. alaihi wasallam. Nah, pada saat jamuan itu Anas bin Malik lihat Rasulullah ini menunjukkan selera, menunjukkan ketertarikan, menunjukkan minat pada labu kuning, duba, Duba. labu kuning, pumpkin. Nah, itu bukan perintah. Anas bin Malik melihat, maka semenjak saat itulah Anas bin Malik radhiyallahu an mewajibkan dirinya, mengharuskan dirinya untuk menyukai labu kuning tadi. Kenapa? Karena Rasulullah menyukainya. Allah. Maka apatah lagi jika sesuatu itu betul-betul memang Rasulullah menyukainya, gitu ya. Dan amat sangat dinyatakan, dianjurkan. Kita ingat bahwa dalam soal minyak wangi itu Rasulullah Muhammad SAW redaksinya bukan mengatakan aku menyukai, tapi hubbiba ilayya, dijadikan cinta pada diriku ini min dunyakum atau min dunya, ada yang min dunyakum, ada min dunya, dari dunia atau dunia dari kalian itu an-nisa watib, dan minyak wangi. Sementara dari Anas bin Malik pula kita mendapatkan Rasulullah SAW sukatun, ini wadahnya. Nanti juga. Yang kedua, dari Anas bin Malik radhiyallahu an menyatakan, nah, ya kalau yang ini nanti kita perlu cek lagi karena nanti dalam riwayat yang lain faedahnya berbeda untuk 10 hari terakhir. Itu ya, wabil khusus katanya 10 hari terakhir. Yakni kana yu'jibuhul faghiyah. Faghiyah. Tapi dalam riwayat yang lain, ini bukan saling bertentangan, ini saling menguatkan. Atyabut tib al-misk. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan kenapa para salafus soleh itu betul-betul berusaha agar di saat-saat istimewa ini mengupayakan bisa memiliki minyak wangi yang terbaik dari tib, dari misik maupun ambar, ataupun yang lain semisal ward. Nah, mudah-mudahan lain waktu kita bisa secara khusus ya untuk menjelajah ke tempat ward. Karena ward ini juga sering disebutkan selain misik dan ambar. Masya Allah. Ward itu mawar ya. Dan Oh iya, misik, mawar ya. misik, ambar. Ambar, mawar. Tapi kalau faghiyah itu berbeda. Oh, okay. Faghiyah. Faedahnya ada yang khusus itu Ustaz. Iya, dan itu perlu pembahasan tersendiri. Meskipun mandi di antara dua isya tadi sebagian itu mengaitkan ke sana, tetapi saya merasa ini bukan hal yang pas untuk dibicarakan karena kalau itu masih dengan saat iktikaf ini menyelisihi yang lain, gitu ya. Maksud saya anjuran mandi yang berkonotasi lebih luas itu memang ada kalanya disangkutkan dengan hal-hal yang khusus, tetapi hal-hal dikaitkan dengan hal-hal yang khusus itu terutama berkenaan dengan Jumat, bukan berkenaan dengan iktikaf di 10 hari terakhir. Nah, saya tambahkan sedikit, walaupun ada perbincangan yang berkenaan dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang berkaitan juga dengan mandi. Ya, artinya mandi di antara dua isya itu, atau bahkan memperbanyak mandi di antara dua isya itu menjadikan orang bisa lebih khusyuk pada isyanya. Tapi ini perlu pembicaraan tersendiri. Ini tadi sudah 2 segmen apa sudah 3 segmen? Sudah tiga ya berarti ya. Iya. Yang pertama tadi berarti membahas tentang hukum bahwa tidak ada nas yang secara khusus menyatakan tidak ada secara khusus yang menyatakan untuk anjuran memakai minyak wangi di bulan Ramadan maupun di waktu iktikaf. Ya, yang kedua tadi saya sempat membicarakan mengenai pendapat yang menyatakan makruhnya memakai minyak wangi di bulan Ramadan pada siang hari. Dan saya ajak kita semua melihat bahwa kalau sudah berbicara mengenai malam hari, tidak ada perselisihan. Meskipun ada perbedaan antara yang satu dengan yang antara yang boleh dengan yang menganjurkan tadi. Kalau yang kedua kan itu tidak mengapa. Tidak. Sementara kalau yang pertama tadi itu adalah jangankan di bulan Ramadan,
apalagi iktikaf. Nggih, nggih. Sedangkan di luar pun merupakan hal yang baik dengan menekankan pada segmen pertama tadi bahwa di bulan Ramadan itu Qatadah menganjurkan agar bisa tampil clean gitu ya. Begitu juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang menganjurkan dengan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tanpa menyebutkan sanadnya, menganjurkan untuk mengklimiskan diri gitu ya. Yang ini semua menunjukkan bahwa ini merupakan hal yang baik. Nah, di segmen ketiga tadi kita baru menyebut contoh-contoh dari generasi salafus saleh. Masya Allah. Nah, ini silahkan kita sambut hari-hari terakhir, malam-malam terakhir Ramadan dengan sebaik-baiknya. Satu di antaranya kalau kita memungkinkan memberikan mewangikan diri kita dengan minyak wangi yang kalau memungkinkan yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi bahkan ada juga yang bukan hanya mewangikan dirinya, tetapi juga masjid-masjid yang dipakai untuk iktikaf dalam rangka memuliakan masjid maupun memuliakan bulan suci maupun lebih khusus memuliakan 10 hari terakhir. 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena memang kita harapkan ada satu malam yang kita bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Demikian, semoga bermanfaat, semoga Allah Ta'ala ridhai segala ikhtiar kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.